Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada wasyafa'atu. Nah, di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi yang kita wajib membenarkan dan mengimaninya adalah adanya syafaat. Wahia adapun syafaat itu adalah su'alul khair, meminta kebaikan, minal ghair dari orang lain, lil ghair untuk orang lain. Jadi makna syafaat itu adalah meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Jadi seorang nabi minta kebaikan dari Allah untuk umatnya, itu adalah syafaat. Nah, ini adalah syafaatnya nabi terhadap umatnya. Sedangkan wa syafaatul maula, syafaatnya Allah itu ibaratun, itu ungkapan an afwihi, dari memaafkannya Allah. Jadi kalau syafaat nabi itu adalah nabi meminta kebaikan kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan tadi kepada umatnya. Tetapi kalau syafaatnya Allah itu adalah Allah memaafkan hambanya. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu yashfa'u, akan mensyafaati fiman orang qala yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah wa athbata risalata li rasul, dan dia telah menetapkan ar-risalata li rasul, bagi kerisalahan rasul. Wa athbata, dan orang tadi menetapkan ar-risalata, kerisalahan li rasul, bagi rasul. Alladzi, rasul yang arsalahu ilaihi, yang Allah mengutus rasul tadi ilaihi, kepada orang tadi. Walau lam ya'mal khairan qad, walaupun orang tadi belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Nah, ini adalah syafaatnya Allah kepada hambanya. Fayatafaddalahullah, kemudian Allah mencurahkan karunia-Nya alaihi, atas hamba tadi, bi adami dukhulin nara bila syafaati ahadin, dengan bi adami dukhulihi, dengan tidak masuknya hamba tadi annara, ke dalam neraka, bila syafaati ahadin, dengan tanpa pertolongan seorang pun. Nah, ini adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Afada, telah memberikan faidahu kepada keterangan ini Syekhuna, guru kami, Yusuf, fi Fathil Qadir, di dalam kitab Fathil Qadir Al-Murid. Kemudian wa syafa'atun nabiyina, dan adapun syafaat-syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aktsaru, itu lebih banyak, min isyrin, dari 20, syafaatan maqbulatan, yaitu syafaat yang diterima. Jadi syafaat-syafaat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 20 syafaat yang diterima. A'dhamuha, paling agungnya dari syafaat-syafaat tadi itu adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi SAW, al-mukhtasatu bihi, yang khusus bihi, terhadap Nabi, yaitu li'irahatil khalqi, untuk mengistirahatkan makhluk, walau kuffaron, walaupun makhluk tadi itu kufar, orang-orang kafir, mengistirahatkan makhluk, min tulil mauqif, dari panjangnya mauqif, dari lamanya berada di padang mahsyar, liyu'ajjilallahu hisabahum, untuk supaya Allah mempercepat, mensegerakan hisabahum, hisab mereka. Kama, sebagaimana hadis akhraja, yang telah mengeluarkan hadis tersebut, Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa khairuhuma, dan selain keduanya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dzakara, telah menyebutkan dzalika, keterangan ini, As-Suhaimiyu, Imam Suhaimi.
Waktu sama dan dinamai syafaat ini dinamai dengan al-maqama al-mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat ini dinamai dengan al-maqama al-mahmuda. Li'annahu karena yahmaduhu memuji Nabi alaiha atas syafaat tadi. Atas syafaat tadi al-awwalun wal akhirun, yaitu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Wa min syafaatihi, dan diantara syafaat-syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi fi dukhuli jama'atin al-jannata, di dalam masuknya sekelompok jamaah manusia al-jannata, ke dalam surga, bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Bal yakumun, bahkan mereka akan bangkit min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, likusurihim, untuk menuju istana-istana mereka yang ada di dalam surga. Jadi di antara syafaatnya Nabi Muhammad SAW adalah memasukkan sekelompok jamaah manusia ke dalam surga tanpa hisab. Bahkan setelah mereka bangkit dari kubur mereka, mereka langsung menuju ke istana-istana mereka. Wahadhihi, dan syafaat ini adalah mukhtasatun, khusus bihi, terhadap Nabi SAW aidan juga. Jadi syafaat ini hanya khusus terhadap Nabi. Wa minha, dan diantara syafaat-syafaatnya Nabi Muhammad SAW adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi SAW fi jama'atin, di dalam sekelompok jamaah manusia, istahaqqun nar, yang mereka berhak masuk ke neraka. Fala yadkhulunaha, maka mereka enggak jadi masuk ke dalam neraka. Bal yadkhulul jannah, akan tapi mereka masuk ke dalam surga. Wa kadzalika, begitu juga hadhihi, syafaat ini mukhtasatun bihi, hanya khusus terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa minha, dan diantaranya lagi, diantara syafaat-syafaat Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi fi jama'atin, di dalam sekelompok jamaah, dakhalun nar, yang mereka sudah masuk ke neraka, fayakhrujun, kemudian mereka keluar, minha, dari neraka. Wa hadhihi, dan syafaat ini ghairu mukhtasatin bihi, tidak khusus bihi, terhadap Nabi. Bal takunu, bahkan adanya syafaat ini li ghairihi, untuk selain Nabi, aidon juga, minal ulama, dari para ulama, wal aulia, dan para wali-wali Allah, wal malaikati, para malaikat, wal aulia, wal anbiya, dan para nabi yang lainnya. Wa minha, dan diantara syafaat-syafaat Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi Muhammad SAW fi raf'i darajati unasin fil jannah, yaitu di dalam mengangkat derajat-derajatnya sekelompok manusia fil jannah, di dalam surga. Wa minha, dan diantara syafaat-syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi fi takhfifil azab, di dalam meringankan siksaan, an ba'dil kafirin, dari sebagian orang-orang kafir. Ka'amihi, seperti pamannya Nabi, yaitu Abi Thalib, alal qaul, atas satu pendapat, bi annallah, dengan bahasanya Allah, lam yuhyihi, Allah tidak menghidupkan Abi Thalib, lil imani bihi, untuk beriman kepada Nabi. Walladzi yuhibbu ala baitin Nabi, dan adapun para ulama yang mereka itu mencintai keluarga Nabi, yaqul, dia berkata, bi annallaha ahyahu wa amana bihi, dengan bahasanya Allah menghidupkan Abi Thalib, wa amana bihi, dan Abi Thalib setelah hidup beriman kepada Nabi. Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam satu pendapat, Allah tidak menghidupkan Abi Thalib untuk beriman kepada Nabi. Sedangkan menurut orang-orang yang mereka mencintai keluarga Nabi, mereka mengatakan Allah menghidupkan Abu Thalib, kemudian Abu Thalib beriman kepada Nabi. Zakara, telah menyebutkan keterangan ini Al-Bajuri, Imam Bajuri. Wa minha, dan diantara syafaatnya Nabi adalah syafaatuhu, syafaatnya Nabi fi jama'atin, di dalam sekelompok jamaah, min sulahai ummatihi, dari orang-orang solehnya umat ini.
liyatajawaza supaya Allah mengampuni anhum dari mereka ala taksirihim atas keteliduran mereka fit ta'at di dalam ketaatan-ketaatan. Wa minha dan diantara syafaatnya Nabi SAW adalah syafaatnya Nabi fi atfalil musyrikin di dalam anak-anak kecilnya orang-orang musyrik. Allah yu'adzabu supaya mereka tidak disiksa. Zakara telah menyebutkan keterangan ini Abdus Salam. Wa minha dan diantaranya lagi, diantara syafaatnya Nabi SAW itu adalah syafaatnya Nabi fit takhfif di dalam meringankan min adzabiman dari azabnya orang fil qabro ini di dalam yang ada di dalam dua kubur alladzaini yang keduanya marra telah lewat bihima terhadap kedua orang tadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dalam hadis Nabi ini pernah melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba di tengah jalan Nabi bertemu dengan dua kubur. Nah, orang yang berada dalam kubur tersebut itu diringankan siksanya sebab mendapat syafaat Nabi. Wa minha dan diantara syafaat-syafaat Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaatnya Nabi fiman pada orang mata yang dia mati bil Madinah di Madinah. Jadi dalam satu hadis disebutkan memang keutamaan Madinah itu memiliki keutamaan. Jadi kota Madinah itu memiliki keutamaan. Nah, di antaranya keutamaan Madinah adalah Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.